Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Jakarta. Kali ini Ruda TPM baru turun dari stasiun BNCT, teman-teman. Dari KRL rute Serpong menuju ke Tanah Abang. Hari ini Ruda TPM tanggal 6 Juli 2023. Sekitar pukul 9 pagi mengakses ke Jakarta untuk keperluan apa kira-kira teman-teman? Ya, salah satunya adalah melihat perkembangan dari Jakarta International Stadium yang pekan ini menjadi pembicaraan dan perbincangan kembali teman-teman, setelah adanya putusan untuk Indonesia ditetapkan sebagai bakal atau calon penyelenggara Piala Dunia U17 ya teman-teman, sepak bola dunia. Di beberapa waktu lalu sudah diketahui bahwa Indonesia gagal menyelenggarakan Piala U20 di detik-detik terakhir ya teman-teman ya, setelah beberapa prepare atau persiapan penyelenggaraan Piala U20 yang sedang disiapkan begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah berada di sekitar kawasan transit Duku Atas, di mana ada pertemuan aneka moda di sekitar ini. Ada MRT, ada KRL atau KAI Komuter, lalu ada Transjakarta, ada juga KA Bandara ya, yang di stasiun KA Bandara BNCT. Nanti ditambah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan, yaitu LRT maksud saya, Jabodebek, yang berada di stasiun Duku Atas juga teman-teman, di dekat halte Duku Atas 2. Saya sudah berada di sekitar akses masuk ke MRT Duku Atas teman-teman. Nah, bicara mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang gagal diselenggarakan oleh Indonesia pada tahun 2023 di bulan-bulan lalu, yang diambil alih oleh Argentina teman-teman ya, sebagai penyelenggara atau tuan rumah teman-teman. Nah, sekarang Piala Dunia U17 maksud saya mampir ke Indonesia dalam kondisi kemungkinan waktu itu persiapan sudah hampir selesai ya, waktu akan ada penyelenggaraan Piala Dunia U20. Namun ada problem baru ternyata teman-teman ya. Indonesia memang unik ya. Perkembangan politik di tahun 2023 sebagai tahun politik, dan nanti akan 2024 juga menjadi semakin menarik ya. Di beberapa waktu lalu kita sudah diingatkan kembali pada pembangunan Jakarta International Stadium JIS yang telah usai diresmikan pada tahun 2022 sekitar bulan Juli ya, grand launchingnya, yang waktu itu dibangun di era kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sejak rancangannya 2018 ya teman-teman. Waktu itu di pasca terpilihnya gubernur baru di Jakarta, Pak Sandi Uno, dan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur dan wakil gubernur, lalu mempersiapkan untuk pembangunan JIS Jakarta International Stadium sebagai salah satu dari janji kampanye teman-teman ya, janji kampanye pada saat Pilkada DKI tahun 2017. Dan waktu itu lokasi atau bakal calon yang menjadi tempat dibangunnya Jakarta International Stadium waktu itu adalah Stadion BMW sebelum penetapan menjadi JIS. Masalah lahan adalah masih berjalan teman-teman ya, ada sengketa lahan di sekitar lokasi yang akan dibangun ya teman-teman ya. Dan 2018 waktu itu Pak Sandi Uno mengkonfirmasikan akan dibangun pada, berikut juga Pak Anies Baswedan mengkonfirmasikan akan dibangun pada sekitar bulan Oktober 2018. Jadi setahun setelah Pak Sandi Uno dan Pak Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI. Namun tantangan waktu itu juga bukan hal yang mudah teman-teman ya. Dari oposisi, yaitu dalam hal ini ada DPRD lokal, ada PDIP, ada PSI yang menentang keras pembangunan
Jakarta International Stadium waktu itu, mereka memilih untuk bahwa cocoknya adalah stadion yang dibangun adalah oleh Dinas Pendidikan Olahraga DKI Jakarta, bukan sekelas untuk komersial seperti Jakpro waktu itu ya. Mereka menginginkan bahwa GOR yang dibangun oleh pemerintahan baru waktu itu adalah GOR yang setara seperti layaknya di DKI. Ada di beberapa bagian DKI kan terbangun ada GOR-GOR di tingkat kabupaten atau semacam kota madya. Nah, kira-kira waktu itu tantangannya adalah seperti itu ya. Oposisi menginginkan hal-hal dibangunnya tidak usah mewah gitu ya, cukup sekelas dengan GOR-GOR yang sudah dibangun di DKI Jakarta. Namun Pemprov DKI dalam hal ini kepemimpinan Bapak Anies Baswedan dan Pak Sandi Uno tetap bersikukuh bahwa GOR yang akan dibangun adalah skala internasional, sehingga dibutuhkan dana yang memadai berikut pengelolaan yang profesional. Maka jatuhlah pada BUMD DKI sebagai instrumen atau badan yang ditugaskan oleh DKI untuk membangun dan mengelola stadion yang akan dilakukan waktu itu. Dan akhirnya terwujud setelah penyelesaian lahan yang masih bersengketa dengan pihak tertentu usai. Akhirnya pada tahun 2019 desain, kemudian pendanaan, skema pendanaan juga terwujud. Maka dimulailah pembangunan Stadion BMW, atau waktu itu adalah Stadion BMW ya teman-teman, yang kemudian dinamakan akhirnya menjadi Jakarta International Stadium. Jadi bukan hal yang mudah teman-teman ya, pembangunan JIS itu waktu itu adalah tantangannya adalah juga dari oposisi yang notabene adalah oposisi ruling party yang berada di tingkat nasional, dalam hal ini PDIP dan koalisinya teman-teman ya. Jadi Pemprov DKI itu dioposisi oleh pemerintah pusat waktu itu ya, dari kelompoknya koalisi yang berada di nasional, dalam hal ini kepemimpinan Bapak Jokowi. Jadi akhirnya sekarang setelah pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta kepada PJ Gubernur dan ada semacam pragmatisme karena Stadion GBK Gelora Bung Karno, stadion utama GBK yang mendapat kendala yaitu event yang akan diselenggarakan Piala Dunia U20, U17 maksud saya, akan berlangsung sekitar November dan Desember. Sementara secara faktual stadion utama GBK sudah di booking untuk penyelenggaraan sebuah konser internasional dari penyanyi internasional yang tentu saja tidak cukup waktu untuk dibatalkan begitu saja. Tiketnya sudah sold out di masa-masa lalu pada saat war tiket tentunya ya, dan pemerintah mengalami dilema. Jadi ngomong-ngomong soal standar FIFA, tentu saja saya mengira tidak akan banyak ya stadion Indonesia, walaupun banyak tapi yang standar FIFA tentu saja tidak banyak ya. Bahkan yang disebut standar FIFA adalah dinamis ya teman-teman, tergantung seberapa bagus pengelola daripada venue untuk memaintain bahwa venue-nya tetap layak untuk digelar pertandingan standar FIFA. Buktinya sebenarnya di sekitar Jabodetabek kan ada Patriot Candrabaga ya teman-teman, ada stadion juga di Cibinong yang menjadi milik Pemda Bogor, Kabupaten Bogor ya. Tapi tentu saja tidak mudah begitu saja untuk diajukan menjadi venue atau tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia teman-teman. Nah di masa lalu, sebagai informasi saja teman-teman, sebagai joke para pendukung Pak Jokowi selalu menyindir Jakarta International Stadium sebagai stadion konser ya teman-teman, stadion untuk Idul Adha dan Idul Fitri. Nah sekarang mereka harus menarik ucapan tersebut karena ternyata stadion yang dibanggakan secara nasional itu GBK kepentok juga pada akhirnya karena konser Coldplay teman-teman ya, yang pada akhirnya harus melirik JIS sebagai venue yang layak untuk diajukan teman-teman ya. Namun tentu saja secara politik hal ini ternyata tidak mudah teman-teman,
Mereka harus banyak berkelit untuk mendelegitimasi nama Bapak Anies Baswedan di kancah perpolitikan Indonesia yang saat ini menjadi tahun politik juga, teman-teman ya. Bagaimana agar tidak kehilangan muka untuk menjadikan JIS sebagai venue, namun secara politik tidak kehilangan muka di depan para pendukung Bapak Anies Baswedan. Akhirnya GBK juga kepentok karena konser, teman-teman. Dan beberapa kali kita ketahui bahwa GBK juga menjadi venue untuk penyelenggaraan event politik. Seperti di masa lalu ada relawan Jokowi juga menggunakan GBK sebagai venue. Kemudian kemarin juga ada PDIP sebagai venue untuk penyelenggaraan Bulan Bung Karno, teman-teman. Dan bahkan sebelumnya di bulan Februari ada juga konser penyanyi nasional, yaitu ada yang berlangsung juga di bulan Februari setelah penyelenggaraan 30 tahun Dewa di JIS, ya teman-teman ya. Yang waktu itu juga sempat bentrok dengan penyelenggaraan event bola di GBK. Jadi teman-teman, jadi pada akhirnya kita harus berlegowo juga, teman-teman, bahwa politik memang penting, tapi jangan sampai menghilangkan akal sehat, teman-teman ya. Bahwa JIS dibangun memang untuk stadion multifungsi ya, teman-teman ya. Seperti stadion pada umumnya di luar negeri yang berfungsi bisa sebagai event untuk penyelenggaraan musik, sport, dalam hal ini sepak bola, termasuk juga penyelenggaraan event-event religi, teman-teman ya. Jadi tidak harus menutup mata, teman-teman, dan tidak harus juga menjelekkan event venue yang lain, teman-teman ya, yang pada akhirnya akan berbalik kepada para pendukungnya. Dalam hal ini secara politik pemerintah ingin memakai JIS, tapi ternyata ada kendala psikologis dan kendala politis yang menyebabkan mereka harus terpaksa bermodal make up untuk memakai JIS. Meskipun memang tentu saja JIS bukan stadion yang sempurna dalam hal ini, terutama akses jalan ya, terutama ya, teman-teman ya. Jadi konsepnya memang dibangun untuk meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong untuk penggunaan transportasi umum yang memang belum terbuka, teman-teman ya. Seperti diketahui bahwa di sekitar JIS ada bakal calon untuk stasiun KAI komuter, namun saya lihat progresnya agak lambat ya, teman-teman. Meski peron sudah terbangun, tapi jalan aksesnya belum terbangun dan baru akan dilakukan katanya menjelang tahun 2024 atau tahun 2024 sama sekali, teman-teman. Jadi ini perlu dorongan juga sebenarnya pemerintah pusat. Jadi jangan sampai bahwa ini karena program DKI lalu tidak ikut dalam mendorong masyarakat atau warga untuk menggunakan transportasi umum. Bahkan sekelas pengganti Pak Gubernur Jakarta saat ini, dalam hal ini PJ Gubernur juga justru malah rencana pembangunan fase 2 dari LRT Jakarta yang menjadi kewenangan Pemprov DKI malah justru dialihkan ke Manggarai, teman-teman. Padahal justru JIS ini kan adalah aset DKI yang butuh dukungan, dalam hal ini LRT Jakarta yang menjadi kewenangan Pemprov DKI. Yang tadinya fase 2 adalah langsung untuk dari Kelapa Gading menuju ke JIS sebagai transportasi yang akan diunggulkan nantinya tentu saja selain KAI komuter. Ya begitulah, teman-teman, bahwa nuansa politiknya cukup kental. Terbukti yang terjadi adalah pembatalan Piala U20 di Indonesia, dan yang menjadi justru yang triggernya adalah dari kelompok Pak Jokowi sendiri, dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng yang menolak kedatangan tim tertentu, termasuk juga Gubernur Bali waktu itu Pak Koster juga sempat menjadi tim bagian dari yang menolak. Akhirnya politik yang yang mengemuka maksud saya ternyata mampu menggagalkan salah satu faktornya untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20. Selamat pagi, teman-teman. Saya sudah
lepas dari kawasan Transit Duku Atas mau mengakses ke halte Tosari, teman-teman. Nah, kita melewati sebuah penyeberangan namanya Pelikan Crossing, yaitu zebra cross yang menggunakan lampu lalu lintas ya, teman-teman. Yang custom, artinya boleh ditekan untuk kita melewati bila mana ingin menyeberang, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bahwa tadi kita ketahui bahwa berkali-kali sebenarnya pada tahun 2023 Stadion Utama GBK mendapat kendala atau mendapat tantangan akan ada penyelenggaraan Piala Dunia U20 sempat terhalangi atau dihadang oleh beberapa konser, yaitu ada konser Raisa di bulan Februari dan Blackpink, teman-teman ya. Nah, pada saat itu Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang harusnya steril ya. Nah, kali ini justru benar-benar SUGBK mendapat tantangan sehingga kepentok bahwa konser Coldplay sudah di booking untuk diselenggarakan di SUGBK, namun ternyata kita secara mendadak mendapat limpahan durian runtuh dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang waktu ini kabarnya karena Peru yang sebagai tuan rumah gagal menyelenggarakan, mengingat venue yang digunakan tidak layak untuk diselenggarakan penyelenggaraan standar FIFA ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya menjadi hangat kembali dengan naiknya JIS, karena mungkin alternatif untuk venue penyelenggaraan Piala Dunia U17 memang sangat terbatas, terutama yang berkapasitas stadionnya adalah besar ya. Nah, akhirnya meski berat terkait politik, nuansa politiknya sangat kental, pemerintah pusat harus mengakui bahwa JIS memang layak untuk diajukan, meski dengan syarat agar tidak sampai dia kehilangan muka, maka kabarnya akan ada beberapa renovasi. Ya, kita lihat saja teman-teman ya seperti apa akhir dari cerita perpolitikan di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan bola yang sangat menarik untuk kita ikuti, teman-teman.